pertama sekali beliau pernah menjadi station manager di radio Mix FM Medan, station manager at radio 88 FM Medan, part-time announcer Pas FM Radio Jakarta. Jadi beliau juga merupakan seorang penyiar, Project Assistant Development Remote Worldwide Trading Company Jakarta, Marketing Staff Hyatt Regency Hotel Bandung, announcer, producer di Radio Kiss FM Medan, dan Script Director Training Manager at Radio Kiss FM Medan. Luar biasa sekali. Ini adalah kedua praktisi yang nanti akan berdiskusi. Nanti teman-teman juga bisa menggali informasi dari beliau ini terkait dengan praktisi-praktisi yang mereka geluti. Baik, untuk pertama kali mungkin saya kasih kesempatan untuk memberikan dulu gambaran atau presentasi kepada teman-teman rekan-rekan di sini. Yang pertama mungkin Bapak Zuli, kami persilakan Pak untuk memberikan arahan atau presentasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mungkin sudah nasib saya ya. Saya kalau dipanggil seminar jadi pembicara pasti dapatnya sesi yang dimana jamnya habis makan siang. Umumnya begitu, nggak tahu kenapa. Ini adalah masa-masa yang sulit karena habis makan energi kita habis untuk menikmati makanan sehingga mata juga yang tadinya 100 watt sekarang tinggal 5 watt. Ya, wajar. Oleh karenanya saya harus dengan susah payah membangkitkan bagaimana suasana hadirin seolah-olah bisa kembali seperti tadi pagi. Tadi mulai jam berapa? 9 ya? 9 ya? Oke. Saya akan, ini kebanyakan mahasiswa ya? Mahasiswa atau mahasiswa? Mahasiswa public relation. Ya, cocok ya. Baik adik-adik, saya nggak akan banyak bicara tentang teori komunikasi, ya, itu di kampus saja lah. Karena saya diundang sebagai praktisi, saya akan bercerita bagaimana sebenarnya seorang PR di dalam menangani masa-masa sulit ketika terjadi krisis, ya. Nggak bisa ya? Yuk. Ini ya. Manajemen krisis merupakan sebuah proses yang menggunakan aktivitas PR yang banyak salah diartikan oleh publik. Di dalam mata kuliah manajemen krisis, seolah-olah PR belajar untuk menangani krisis teknis. Salah besar. Bahkan di salah satu perguruan tinggi di mana saya mengajar, ada seorang dekan Fakultas Komunikasi salah persepsi di dalam menerjemahkan manajemen krisis. PR itu tidak belajar menangani krisis secara teknis, tetapi bagaimana PR belajar menangani proses hulu hilirnya komunikasi selama krisis itu terjadi. Itu aja. Gak usah ngikut-ngikut bagian teknis untuk ngurusin pers. Jadi mengurusi lalu lintas informasi komunikasi selama krisis terjadi. Ya. Ini sebenarnya saya biasa ngajar 2 jam supaya adik-adik dan saudara-saudara paham. Tapi karena ini sifatnya seminar, ya kulit-kulitnya aja ya. Nanti kalau mau dalam kita bisa diskusi. Oke, balik lagi. Tujuan manajemen krisis adalah untuk menghentikan dampak negatif. Ya, kita tahu seluruh aktivitas PR tujuannya adalah how to build image and reputation, termasuk selama krisis. Ya. Kemudian ini terus ya.
sebenarnya gini adik-adik, sebelum terjadi krisis ada yang namanya isu. Isu tahu ya, isu ya. Isu itu adalah titik awal yang berpotensi yang mana sih isu, mana isu itu, lupa. Isu adalah titik awal yang berpotensi memunculkan konflik antara organisasi dengan stakeholdernya. Ya. Isu ini begini, kalau karyawan sebuah perusahaan minta naik gaji, minta dinaikkan gaji 10 perak, oleh manajemen, oleh direksi hanya bisa ngasih 5 perak. Menurut teori 10 kurang 5, publik mintanya 10 perak tetapi manajemen bisa ngasih 5. 10 kurang 5 sama dengan 5. Nah, 5 itulah yang disebut dengan gap itu. Ya, paham ya? Jadi antara ekspektasi publik, harapan publik dengan apa yang diberikan oleh manajemen, apa yang diberikan oleh pengelola perusahaan, tidak semuanya dikabulkan, kemudian ada selisih, itulah disebut dengan gap. Nah, gap ini akan menimbulkan isu, begitu ada teorinya. Nah, bagaimana di dalam mata kuliah manajemen krisis, PR harus bisa menutupi yang kekurangan 5 itu, ya, 5 itu untuk dihilangkan agar gapnya tidak terjadi lagi, atau paling tidak mendekatkan gap tadi. Maksudnya bukan 5 perak itu dibayar oleh PR, tidak, tetapi dengan bagaimana PR melakukan proses komunikasi dengan publiknya, memberikan persuasi, memberikan keterangan dengan teknik-teknik persuasi, kemudian agar publik tahu sehingga gapnya yang tadi 5 menjadi 3, bahkan menjadi 2. Itu yang perlu kita pelajari. Bukan PR kemudian cari duit kemudian menutupi dengan perak, tidak begitu, tapi dengan gaya komunikasi, dengan proses komunikasi, dengan pendekatan persuasi, maka gap itu setidaknya akan berkurang. Yang tadi 5 bisa 3, bisa 2, bahkan bisa seluruhnya selesai. Begitu ada ini. Nah ini, PR sebenarnya kalau menurut teori dia sampai sini mulai dari isu dan krisis. Saya menambahkan dengan temuan saya adalah pra-isu. Ya, kalau teori dari mulai sini isu dan krisis. Kalau saya nambahin pra-isu. Sebelum terjadi isu, sebenarnya seorang PR harus bisa mengidentifikasi masalah di level pra-isu. Bagaimana PR memposisikan diri sebagai indranya perusahaan, turun ke pabrik, turun ke lapangan, turun ke ruang-ruangan staf, dengarkan ada apa keluhan ini, ada apa yang diobrolkan, kendalikan juga pemain. Jangan kita dikendalikan wartawan, salah. Saya mengendalikan wartawan. Ini loh, abang punya informasi penting nih. Oh, pada ikut, bagi dong. Bukan bagi ini, tapi informasi yang kita rekayasa menjadi sesuatu yang eksklusif. Bagaimana caranya? Begini, kalau Ali digigit anjing, itu biasa, orang nggak mau muat, itu biasa. Tapi bagaimana PR merekayasa menjadi Ali menggigit anjing, jadi ada anjing jalan gigit. Pas warnanya, oh bagus nih, itu analogikan lagi dengan hal yang lain. Bagaimana bahan yang biasa dikomplet sama PR sehingga dia jadi sesuatu yang punya nilai. Begitu PR itu, ya. Oke, mudah-mudahan ya. 4 menit. Kemudian apa sih yang harus ada pada PR? Ya punten nih, ini anak saya nomor 1, orang PR juga, sekarang sudah kerja di Kompas, lahiran tahun 90. Bapaknya orang PR, dia juga PR.
Kompetensi. Banyak yang humas yang nggak jadi juru bicara, cuma foto, ngeliping orang, di kopi dikasih kopi. Kemudian nganter check-in direksi, nganter ibunya direksi ke bandara. Ya, cemen itu. PR itu bukan begitu. PR itu adalah desainer, you know. PR itu adalah desainer untuk menciptakan pencitraan, bukan foto, bukan ngelimping, bukan fotokopi, bukan nganterin direksi ke Cengkareng. Cemen itu, kasih aja yang lain lah. PR itu mendesain, ya, merencanakan, memutuskan. Pakai metode humas yang paling gampang. Nomor 1 desain, nomor 2 planning, nomor 3 communication, nomor 4 monitoring dan evaluasi. Bagaimana PR mau bisa mengevaluasi program yang orang dia bikin program tidak berdasarkan pada riset, hanya asumsi. Harusnya berdasarkan pada kajian. Apa yang dibutuhkan pelanggan gue ini tahun ini? Di riset, dikaji, masukkan dalam langkah kedua program planning. Oh iya. Kemudian dieksekusi di langkah ketiga, dikomunikasikan. Mau jumpa pers kek, mau iklan kek, mau pameran kek, mau brosur kek, mau spanduk kek, lakukan itu. Baru langkah yang keempat, monitoring and evaluasi. Program PR, program humas tidak akan bisa dievaluasi kalau di dalam rancang planning tidak menggunakan dasar-dasar dari riset atau kajian, menggunakan asumsi, sangat tidak boleh. Kira-kira gini ya, nggak boleh. Itu PR. Makanya riset di Amerika mengatakan, mengapa pejabat PR paling tidak mau mengevaluasi program kerja, dan salah satunya adalah tidak tahu ilmunya, hanya bisa membuat program. Yang kedua, biaya mahal. Ya, tetapi tidak harus riset dengan kajian-kajian dengan data pun bisa tidak harus riset. Riset mahal biaya. Kemudian menjadi juru bicara, jangan diserahkan direksi, Bapak. Selama saya krisis di Cipularang longsor, CEO saya duduk manis, Pak, saya dia ngomong. Ada wartawan saya, lu kemana? Dirut, ngapain wawancara riset? Enggak, sama saya aja, saya lihatnya. Ngapain tanya? Oh ya, siap. On cam, itu direksi nggak usah diurusi dengan hal-hal yang kayak gitu, cukup selesai di PR, ya, kecuali hal-hal yang sangat signifikan, oke, CEO. Tapi selama itu sesuatu yang bersifat operasional, krisis, selesai di PR. Saya wawancara live dengan SCTV, live dengan RCTI, dengan RCK, Humas. album pop Melayu, emang menjadi penyanyi tidak, semata-mata untuk terjun ke dunia artis, terjun ke dunia seni untuk membangun jaringan. Ya, jadi kalau saya itu, mohon maaf lahir batin, edarnya SMS bank ini ada gini-gini di mana, Bang? Bank ini gini-gini. Kompas, coba ini. Mereka takut sebelum dinaikkan sebagai berita, dia cross check dulu sama saya. Nah, itu tidak akan bisa terjadi kalau hubungan kita tidak. Ini apa ini? Oh, harus sering pakai ini. Ya. Kemudian ya,
jaringan khusus ke media yang namanya Pak Yaakob Utama, bos paling CEO-nya Kompas, yang tahu ngasih kartu lebaran sama saya. Bukan ngasih ke direksi saya, enggak, ke Zuli Sahagi. Yang namanya Karni Ilyas yang TV One tahu kan? Karni Ilyas. Sukses Anda keluar duit terus ngapain? Kemudian yang tadi saya katakan, yang betul-betul PR itu harus betul-betul menjiwai passionnya desainer. Tidak hanya merancang, tidak hanya sebagai desainer, tapi juga dapat mengaplikasikan dengan baik di lapangan. Wah, programnya bagus ini. Begitu sudah September, Oktober, November, anggaran masih banyak, penyerapannya masih 30%. Berarti itu bukan aplikator yang baik. Ya, cantik bisa membuat program dengan bagus, tetapi mengaplikasikannya juga harus bagus. Setidaknya 80%, 90% bisa terserap, ya, dan bisa terserap dan bisa diukur. Oleh karenanya dua kunci humas di dalam membuat program. Pertama, program harus measurable, terukur. Yang kedua apa? Ada yang tahu yang kedua? Tidak mengada-ngada, rasional. Jadi itu dua kunci bikin program humas, bisa diukur dan rasional, jangan mengada-ngada. Oke? Kemudian selama krisis terjadi, update informasi. Kalau hari ini krisis terjadi, hari ini jalan tol longsor juga. So what will you do? Apa yang ada dilakukan? Kalau jam 8 tadi umpamanya tol longsor, terus apa yang dilakukan? Pertama, datang dulu ke lokasi, identifikasi masalah dengan teori 5W1H, dan itulah bahan untuk bikin bukan. Datang ke lokasi dengan menggunakan teori 5W1H untuk bahan buat rilis. Udah, hari pertama itu lakukan. Hari kedua apa lagi? Wah, banyak. Nanti di kampus kita bicaranya. Di sini saya sudah berganti sama operator. Lamaannya. Satu menit lagi. Bahwa kemudian mau pasang iklan kayak mau bikin talk show, running text, ya dulu saya ya running text, kemudian spot news, nggak pernah bayar nih selama krisis, dengan teman-teman yang luar biasa, ya. Bagaimana bisa menciptakan itu? Ada lagi sesinya, modulnya. Mau dong Pak, supaya saya bisa di PR yang Anda undang lagi deh di kampusnya 2 jam kita belajar. Udah, nggak usah bayar, cuma ongkosin aja travel ya, sama minuman gitu aja. Udah, gak usah takut lah buat siapa cari pahala ya. Ya, ini gak usah dah 15 kesalahan dari krisis, banyak banget. Nanti adik-adik bisa belajar. Ini juga sudah saya terangkan. Coba adik-adik English, tolong. Bagaimana saya bisa memberikan contoh hasil hubungan saya dengan media? Salah satu contoh saja nih, dan ini tidak bayar.
ya, dari komunikasi ke aksi. Kalau dari aksi ke komunikasi, benar nggak? Yang benar ini ya, komunikasi dulu baru aksi. Nah ini di suatu hari saya bawa yang namanya fotografer Kompas ke lapangan. 3 hari kemudian muncul di halaman pertama. Ini adalah gambar sentral komunikasi Desa Marga yang ada di Cililitan. Masuk halaman pertama pada Selasa 26 Januari 2010. Halaman 1 Kompas tidak dijual. Seandainya ini dijual bisa 1 miliar ya. Tahu nggak? Saya dengan fotografer Kompas itu, Iqbal namanya, hanya makan berdua 50.000 warteg. 50.000. Habis keliling-keliling lapangan moto. Saya nggak tahu begitu 3 hari kemudian muncul ini di halaman pertama. Surprise banget, dan belum ada, mohon maaf lahir batin, belum ada para lemas pendahulu saya dulu yang bisa seperti ini. Ini halaman pertama. Ada yang tahu? Tidak suka berbicara dengan orang lain kalau yang bukan saya kenal. Jadi waktu itu ada lowongan dan radio itu radio anak muda paling terkenal di Medan. Saya lamar, dari sekian ratus saya masuk, saya lolos karena saya berbeda. Kalau menurut pemiliknya itu karena saya berbeda dengan yang lain. Kalau saya ingat-ingat lagi berarti saya mampu menjual diri saya dalam tanda kutip ketika interview dengan mereka. Kalau cerita tentang pengalaman, saya nggak punya pengalaman. Kalau cerita tentang ilmu komunikasi, bukan jurusan saya ketika itu. Tapi kemampuan ketika kita menyampaikan sesuatu, sehingga apa yang kita sampaikan itu sampai ke lawan bicara dan dia mengerti apa yang kita sampaikan. Sebagai sebuah komunikasi yang efektif, di mana ketika kita menyampaikan ide, kreasi, perasaan itu akan disampaikan dan dimengerti oleh lawan bicara kita. Itu yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Nah, ketika bekerja di radio, di media itu sambil kuliah, banyak hal yang saya pelajari bagaimana berkomunikasi. Jadi kalau kita siaran itu kan ngomongnya cuma boleh 1 menit, dan dalam 1 menit harus bisa menyampaikan sesuatu yang sampai, maksud dan tujuan itu sampai, dan tidak boleh ada kata yang diulang. Intonasi, aksentuasi, pacing harus dijaga. Nanti ya, intonasi, aksentuasi, pacing itu kecepatan dalam berbicara. Terus mengkombinasikan lagi dengan musik yang ada, bagaimana masuknya sehingga orang yang dengar itu bisa mendengarin enak gitu, nyambung ke musik berikutnya. Jadi kalau musiknya slow, nggak bisa ngomongnya cepat. Musiknya slow ya ngomongnya sebelum musik masuk tuh ikuti irama musiknya. Nah, awal dari situ, kemudian akhirnya berkembang dan memampukan saya untuk bisa berbicara di depan orang. Kalau dulu suruh bicara gini, saya takut gitu. Tapi ketika mulai di radio itu, akhirnya berkembang dan akhirnya saya bisa. Nah, dunia radio itu benar-benar membangun karir dan kepercayaan diri saya ketika saya harus berhadapan dengan orang. Jadi kalau misalnya teman-teman semua punya kesempatan, jangan dilihat dulu gitu ya. Ini tuh bayarnya seberapa jadinya. Kalau penyiar radio itu sebenarnya dibayarnya nggak besar gitu. Tapi kalau kayak sekarang di penyiar di Anda, saya sekarang di Anda, itu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan brandnya mereka dikenal gitu. Jadi intinya bahwa mereka numpang di radio Anda untuk bisa dikenal. Dan untungnya dengan seperti itu kita bisa mendapatkan orang-orang yang memang benar-benar pilihan gitu. Kalau zaman saya dulu siaran tahun 93-96 itu susah banget gitu ketika saya sudah bergabung di radio itu, kemudian mencari penyiar yang qualified itu susah banget gitu. Tapi kalau sekarang karena sekolah broadcasting juga sudah banyak, kita bisa mendapatkan orang-orang yang memang
sudah qualified, looks-nya juga bagus gitu ya, karena kalau siaran itu memang tidak dilihat oleh orang, tapi kan kita pakai dia juga untuk image-nya radio, untuk muncul sebagai MC. Jadi kan looks-nya itu memang harus tidak mengecewakan pendengar gitu. Jadi nggak kayak dulu, kalau dulu kan penyiarnya bagus itu pas ketemu aduh ya ampun gitu ya, kemudian udah keburu cinta sama si mbaknya atau si masnya, tapi pas muncul ya ampun bentuknya kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih ada loh. Di Ardan Group itu ada 3 radio, Ardan, B, dan Cakra. Radio B ini adalah radio Ardan Continuous. Jadi penyiar dari Ardan pindah ke B gitu. Jadi memang vokalnya, kemampuannya itu udah bagus, tapi jangan ditanya bentuknya. Karena kadang-kadang ya kayak gini gitu. Tapi karena cara berbicara mereka memang sudah sangat terlatih, dia bisa kita gunakan dimanapun. Dia bisa berbicara dimanapun. Next. Ketika kita berkomunikasi, yang dinilai orang itu adalah bagaimana kita memilih kata, menyampaikan katanya, kemudian body language, dan juga bagaimana kita mau mendengarkan orang lain. Kalau sekarang banyak orang ketika kita berbicara rasanya susah ya untuk ngajak orang makan siang ngobrol yuk gitu. Tapi yang terjadi adalah mereka sibuk dengan gadgetnya. Kepada mahasiswa, mari kita tafsirkan teori ini. Mari kita bedah teori ini. Masih relevan enggak gitu loh. Tapi kalau eksak 1 tambah 1 2 kan? Iya. Campuran adukan semen apa gitu kan tetap jadi begitu. Iya. Kalau nggak diretak gitu loh. Oke, sekarang kita cross check ke Bu Kartika. Memang benar nggak sih kalau misalnya media itu dalam menerima rilis pasti dia kurang puas gitu, lebih senang one-on-one interview dari kata Pak Zudi. Kalau dia memang lebih senang one-on-one interview atau dia menerima rilis gitu ya, hanya tinggal copy paste aja misalnya ya, mengikuti apa yang rilis disampaikan oleh Humas begitu kira-kira. Benar, kita lebih senang untuk interview langsung, karena kita bisa mengembangkan, bisa menggali lagi, atau mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang kita sampaikan berbeda dengan media lainnya, dan itu yang harus dilihat karena persaingan media juga banyak ya. Bagaimana supaya media kita tetap didengarkan, karena kita bisa menampilkan hal yang berbeda dari media lainnya. Misalnya ketika preskon soal longsor gitu ya, oke, Bapak boleh preskon soal longsor, tapi kita akan tetap minta waktu sendiri untuk menggali apa sebenarnya yang terjadi yang mungkin di preskon itu tidak disampaikan secara terbuka gitu. Nah, angle itulah yang kita angkat di media sehingga ini bisa menjadi menarik dan kita tetap tidak setiap media, setiap informasi yang disampaikan oleh Humas, oleh PR itu informasinya sama satu. Tapi setiap media dia punya angle atau framing, ya, atau framing. Nah, framing inilah yang dijadikan landasan setiap media untuk menyampaikan kepada masyarakat. Gitu ya kira-kira ya. Framingnya, kacamatanya dari sisi yang sebelah mana yang dianggap oleh media ini lebih menarik, gitu ya. Oke. Begitu ya Rizky, dia sudah membaca nih, gitu ya. Nah, kita coba untuk berkenalan bagaimana isinya dan bagaimana tanggapannya. Yang pertama siapa ini, saya agak kenal gitu. Siapa namanya? Nama saya adalah Aldi. Gelar ya. Oke, gelar. Yang satu lagi siapa? Saya namanya Dika. Dika dari mana Dika? Dari komunitas buku. Komunitas Pecandu pecandu buku. Nah, ini buku pecandu buku ya, buku edik gitu ya. Edik buku. Gelar dulu. Ntar gimana sih tanggapannya tentang buku ini gitu? Kamu sudah baca ya pasti ya, sudah baca gitu. Terus apa yang membuat ketertarikan terhadap buku ini gitu? Judulnya aja public speaking gitu. Jadi apa yang membuat kamu tertarik dengan buku ini? Waktu saya pertama kali dikasih buku ini dari panitia, judulnya juga sudah membuat saya ternyuh gitu. Kalau ini tentang public speaking yang mana semester 3 yang kemarin saya itu dipelajari mata kuliahnya itu public speaking juga. Dari public speaking yang telah diajarkan oleh dosen, saya baca-baca sedikit dari buku ini, jauh beda
mana yang benar-benar teori dan mana yang benar praktis dari buku ini. Oke, artinya buku ini mengajarkan lebih kepada praktisnya, gitu ya. Jadi teorinya benar cukup dapat di lalu saja. Oke, selebihnya apa lagi? Selebihnya untuk dari gaya penulisannya mungkinnya kalau dibaca ringan, jadi mudah untuk dimengerti juga. Oke. Dan isinya juga sangat mudah untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, isinya ya. Ya. Oke, kalau yang satu lagi gimana pendapatnya? Kalau menurut saya sebenarnya bukunya banyak juga ya cerita tentang bisnisnya, kan ini judulnya public speaking and business, jadi nggak semata-mata bercerita tentang public speaking, tapi juga bercerita tentang bisnis, tentang cara kita menawarkan sesuatu gitu, menawarkan diri, menawarkan barang atau produk gitu. Jadi public speakingnya lebih ke bisnis gitu, kiat-kiat cara-cara kita menawarkan sesuatu. Sudah kamu aplikasikan belum? Kamu punya bisnis nggak? Kalau saya sih belum sekarang. Belum ya, tapi mudah-mudahan jadi. Ya, jadi referensi lah paling tidak ya, paling tidak ya. Kalau untuk gelar, gimana selebihnya dari buku ini, terutama mengenai mata kuliah ya, yang memang ada kaitannya dengan komunikasi, sangat membantu atau bagaimana? Sangat membantu dan sangat direkomendasikan untuk kawan-kawan semua yang jurusannya tentunya ilmu komunikasi ya, terutama yang berniat juga menjadi penyiar atau MC atau sebagai bapak juga moderator. Jadi ya ibaratkan kita itu adalah barang dagang ya, dan barang dagang itu berarti kita harus menjual sesuatu yang salah satunya penjualan itu adalah public speaking, yang mana orang yang membelinya itu adalah feedback dari public speaking tersebut. Jadi saya sarankan terutama dari komunitas pecandu buku juga, buku ini baik untuk pedoman kalian dalam public speaking. Itu ya. Jadi ini komunitas pecandu buku sendiri, dia sudah memberikan testimoninya terkait dengan buku public speaking ya for business ini juga memang sangat baik juga begitu ya. Jadi referensi untuk teman-teman jurusan ilmu komunikasi gitu. Baik, terima kasih Gelar ya, dan juga siapa tadi? Ika, boleh kasih applause untuk kedua teman kita dan mudah-mudahan memberikan gambaran untuk teman-teman yang masih tetap